jalan-jalan ke Lubuk Pakam. Coba Pak ya. Singgah sebentar membeli roti. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab salam, tak doakan cepat naik haji. Ibu-ibu tak doakan suaminya naik gaji. Ibu-ibu tak doakan suaminya tahun ini takhirnya besar sekali. Ibu-ibu tak doakan suaminya kawin lagi. Setuju Bu? Bu? Iya. Enggak setuju Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih Allah berikan kita nikmat sehat. Bu, kapan sih nikmat sehat itu rasanya mahal? Saya sudah buktikan ternyata sehat itu mahal, Bu. Kapan dia mahal? Ketika kita dalam keadaan sakit dan tak ada lagi yang bisa kita bayar kecuali uang yang ada dimanapun kita simpan untuk kesembuhan kita. Itulah maka dikatakan sehat itu mahal. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih Allah berikan kita nikmat sehat. Sehat kita enak kita ibadah. Sehat kita enak kita puasa. Sehat kita enak kita dalam keluarga. Maka kita bersyukur pada malam hari ini dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Datang pengikut Nabi Adam. Adam, tolong kami umatmu. Adam berkata, sorry bro, gimana gue mau nolong lu? Gue saja dikeluarkan dari gara-gara satu dosa. Lah kita dosanya mau masuk. Datang pengikut Nabi Nuh. Nuh, tolong kami. Umatmu diajak Allah Subhanahu wa taala. Nuh berkata, maaf saudaraku, bagaimana aku bisa menolongmu? Istri dan anakku saja tidak bisa aku selamatkan ketika terjadi banjir. Maka kita bersyukur masih ada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dapat memberikan syafaatnya kepada kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak PKM Takwa, kemudian para asatidz dan ulama, serta bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Saya Abidin Saragi. Kalau dilihat memang kalau saya pakai celana SMA, pakai baju SMA Bu, masih bisa saya seperti anak lajang. Saya tinggal di perumahan Lobekri. Istri saya baru satu. Satu aja ya Bu, nggak banyak-banyak. Alhamdulillah saya malam ini diberi amanah menggantikan Al-Ustadz Al-Karim Susanto. Beliau adalah sahabat saya dari saya ngajar sampai saat ini. Alhamdulillah beliau sangat baik kepada semuanya, apalagi kepada jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar, ini sudah pukul jam 9 kurang 5. Paling saya selesai nanti jam 12 kurang 10. Setuju Bu? Lamaan Bu ya. Pada malam hari ini saya tidak panjang lebar. Saya hanya memberikan sedikit tausiah. Tausiah ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dan untuk kita semua. Ini sudah malam ke berapa Bu? Malam ke 8. Sudah banyak ustadz-ustadz yang memberikan tausiah, banyak ilmu yang sudah kita dapat.
Tapi malam ini saya hanya mengkaji apa sebenarnya amalan-amalan yang patut kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan nanti mari sama-sama coba, pernah nggak kira-kira amalan ini kita kerjakan bersama-sama? Ibu bapak yang saya hormati, apa sebenarnya amalan yang mau Ustadz sampaikan? Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Semua amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Yang sunat Allah beri nilai wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan pahalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Utamanya pertama adalah sholat. Tapi banyak sekarang saya lihat orang sholat tarawih tapi tak sholat isya. Ini yang sangat bahaya. Maka utamanya adalah sholat. Dalam sholat ada yang paling harus kita inginkan. Manusia kalau sudah memiliki masalah sebesar apapun, pasti dia minta sama Allah. Apa itu, Bu? Doa. Ramadan ini mengajarkan kita, ayo perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Minta sebanyak mungkin wahai hambaku di bulan Ramadan. Apa yang diminta Allah pasti akan kabulkan. Betul, Bu? Tapi kadang kita ini kalau udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, matanya ke atas. Wa ala ali sayyidina Muhammad, nengok ke samping. Doanya enggak serius. Bu, kami ini bapak-bapak yang ada di sini ini nggak akan pernah berhasil tanpa doa ibu. Saya nggak akan bisa ceramah di depan ini tanpa doa istri saya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini nggak akan bisa naik jabatan tanpa doa istri. Makanya ibu jangan marah. Kalau istrinya berdoa terkabulkan, alhamdulillah. Bayangkan satu istri mendoakan suami terkabulkan, apalagi dua. Bu, setuju? Enggak setuju, Bu? Ibu bayangkan, doa istri itu terkabulkan. Makanya kami suami ini bisa berhasil, Bu. Kalau satu, apalagi dua, apalagi tiga. Istri pertama doa, ya Allah, jadikanlah suami saya suami yang soleh. Allah kabulkan, Bu. Sekarang sudah sholat. Datang istri kedua, ya Allah, berikanlah suami saya mobil. Allah kabulkan, Allah kasih mobil. Istri ketiga, ya Allah, berikanlah suami saya rumah. Allah kabulkan. Mau, Bu? Bu? Gak mau dia, Pak. Bapak mau, Pak? Wow. Iya, satu aja nggak habis, Pak, ya. Makanya doa inilah yang harus kita kuatkan di bulan Ramadan. Doakan, Bu. Doakan suami kita, doakan anak istri kita. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Doa ini adalah senjata umat Islam. Doakan anak-anak kita menjadi anak soleh. Ketika ditanya ada seorang kaya raya ditanya oleh wartawan, Pak, Bapak umurnya sudah 65 tahun. Tapi kenapa Bapak bilang 7 tahun? Bapak anaknya banyak. Tapi kenapa Bapak bilang anak Bapak cuma 1? Bapak hartanya banyak. Asetnya banyak. Tapi kenapa Bapak bilang harta Bapak cuma 10 sampai 15 juta? Maka Bapak itu menjawab, nah, pertanyaanmu ini memang benar mengharukan. Umur saya memang 65 tahun saat ini. Tapi saya merasa baru 7 tahun saya betul-betul menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya 65 tahun kita hidup di dunia ini, baru 7 tahun dia merasa kalau ibadahnya betul-betul khusyuk kepada Allah. Sisanya kemana? Inilah maka perlu harus kita dalami dan jiwai. Kemudian berkata, Bapak bilang anak Bapak cuma 1. Saya lihat anak Bapak banyak. Coba kita renungkan saja. Ketika kita terbaring, meninggal dunia, Bu.
datang Bilal akan memandikan kita. Maka mayat kita berkata, Bilal, jangan kau yang mandikan aku. Mana anak aku Bilal? Kecil, kotor badannya, aku mandikan dia. Kecil, bau badannya, aku bersihkan dia Bilal. Kecil, dia pipis, aku cebokkan dia Bilal. Dia berak, aku cebokkan. Kini panggil anakku Bilal. Mana dia? Aku rindu dengan dia. Biarkan dia yang memandikan aku Bilal. Terakhir kalinya aku meninggalkan dunia ini. Malu aku Bilal, kau memandikan aku. Kau lihat semua auratku Bilal. Ketika kita akan dikafani, maka mayat berkata, Bilal, jangan kau yang mengkafaniku. Jangan kau yang membajui aku. Mana anakku Bilal? Panggil, aku rindu samanya. Biarkan dia yang memakaikan bajuku Bilal. Kecil dia, bajunya kotor, aku ganti. Bajunya bau, aku ganti Bilal. Bajunya kusut, aku ganti Bilal. Kini aku hanya inginkan mana anakku Bilal. Panggil kemari, biar dia yang menggantikan aku Bilal. Biar dia yang memakaikan bajuku. Ketika kita disolatkan, maka kita pun berkata, Bilal, jangan kau yang solatkan aku. Mana anakku? Aku sekolahkan dia tinggi-tinggi. Aku masukkan dia ke pesantren. Aku masukkan ke dia sanawiyah. Tamat dia. Besar dia. Jadi orang dia. Aku rindu dia yang menjadi imamku. Dia yang mensolatkanku Bilal. Banyak sudah hartaku aku habiskan untuknya. Banyak sudah tenagaku aku korbankan untuk anakku. Nyawaku pun aku sudah korbankan. Aku hanya ingin Bilal, panggil anak saya. Biarkan dia yang menjadi imam kelak aku meninggal dunia. Ketika kita akan masuk ke liang lahat, maka kita pun berkata, Bilal, jangan kau yang menggendong aku. Mana anakku? Ketika kecil dia sakit, aku peluk, aku buka bajunya ya Bilal. Bahkan aku berkata dalam hatiku, ya Allah, pindahkanlah penyakit anak ini kepada aku. Panas badannya, aku peluk, aku buka bajunya, aku gendong dia supaya tidak rewel. Kini aku hanya mengharapkan sebelum aku masuk ke dalam liang lahat ini, berikanlah kesempatan kepada anakku untuk menggendongku terakhir kalinya ke dalam kuburan ini. Begitulah permintaan kita Bapak Ibu. Ketika kita meninggal dunia, berapa banyak anak kita Bu, Pak? Berapa banyak mereka yang sudah berhasil? Berapa banyak mereka mengingat kita Pak? Bahkan ada seorang anak mengatakan di telepon, nah ini ayahmu sudah sakaratul maut, mau meninggal. Dengan jawabnya di sana yang tak bertanggung jawab, apa katanya? Memang bapak saya sudah lama sakit itu Pak. Biarkanlah Pak. Sampai hatikah anak seperti itu? Kecil kita sayangi dia. Kecil kita perhatikan dia. Tetapi jawabannya seperti itu. Maka mari sama-sama kita doakan anak-anak kita. Anaklah Bu, salah satu perhiasan yang harap kita tunggu-tunggu. Hanya doa anak soleh. Anak-anak ini yang kecil-kecil, ini harapan kita Bu. Maka Al-Quran mengatakan 4 tipe anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu adalah sebagai zinatul hayatud dunia. Anak itu adalah sebagai perhiasan dunia. Kami Bu, bapak-bapak ini ketika anak masih kecil, masih umur 2 tahun, pulang kami kerja, hilang capek kami Bu. Ketika kami pulang, ayah, hilang rasanya rasa capek. Masih di depan pintu kita Bu, turun dari kereta, datang anak, ayah, papa, bapak. Wah, begitulah Bu senangnya hati kami. Maka anak itu adalah sebagai perhiasan dunia. Kedua, anak itu adalah sebagai fitnah, ujian. Kapan anak itu sebagai ujian? Masa-masa remaja inilah kita seorang tua harus betul-betul. Coba kita lihat anak sekarang akhlaknya ya Allah.
Ketika dipanggil orang tua cepat kali, iya mak, tapi tak bergerak. Maka mari jangan sampai kita, Bu, mari masukkan anak-anak kita ke dasar agama yang baik. Jangan sampai kita salah memasukkan anak ke sekolah, Bu. Kita lihat sekarang, ya Allah, anak-anak sekarang nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah paham kita semua. Maka jangan sampailah, Bu, akhlak-akhlak anak kita ini betul-betul rusak dari harapan yang tidak kita inginkan. Ketiga, anak itu adalah sebagai musuh. Aduun. Kapan anak sebagai musuh kata Al-Quran? Ketika dia merasa sudah dewasa. Ketika rasa egonya sudah tinggi. Karena dia merasa dia paling benar. Dia merasa dialah segalanya. Maka banyak orang sekarang bermusuhan kepada orang tuanya. Kenapa? Apa kata anak? Aku tahu mak, mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang buruk dan mana yang tak baik. Oh, sama aja, Bu, ya. Maka anak itu, inilah yang harus kita betul-betul anti-anti. Karena ketika anak ini egonya tinggi, ketika anak ini rasa egonya itu sudah mulai melangkah ke atas, maka dia merasalah paling benar. Dia merasa paling hebat. Ini makanya banyak anak-anak yang sudah dewasa, nggak diridhoi nikah sama mamanya, kawin lari. Maka inilah yang harus betul-betul kita jaga. Terakhir, anak itu sering kita berdoa. Imam berkata, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak kita ini menjadi penyejuk. Apa itu, Bu? Kita doakan anak-anak ini menjadi anak yang soleh. Kita doakan, Bu, anak-anak inilah nanti kelak yang akan mendoakan kita. Anak ini kelak nanti yang akan membacakan Al-Quran untuk kita. Bu, coba saya tanya Ibu. Bu, kalau bapak meninggal, Ibu di mana, Bu? Bu, di sampingnya. Apa bilang? Walah pak, cepet banget lah ke lu ngopa. Anakmu saya cilik-cilik loh pak. Arai kayak mangan opo iki pak. Iya pak ya Bu? Sedih. Coba kalau Ibu meninggal, bapak di mana, Bu? Di mana, Bu? Polos sekali, Bu. Pengalaman kali, Bu, ya. Belum lagi kuburan Ibu kering, Bu. Apa dalam hatinya? Alhamdulillah, CLBK. Apa itu, Bu? Cinta lama bersemi, kutunggu jandamu sayang. Makanya, Bu, yang bisa doakan kita adalah anak. Suami, Bu, kalau kita sudah ditinggalkan istri, Bu, bakalanlah itu, Bu. Makanya sifat suami ini adalah diurus. Istri mengurus. Jadi Ibu, kalau ada suaminya kawin lagi, itu dimaklumi aja, Bu. Karena kami ini laki-lakinya sifatnya diurus. Ibu-ibu lah kalau kami nggak ada yang ngurus, nggak akan Kalau ibu udah biasa mengurus, nggak enak bapak pun bisa ngurus anaknya. Lah kami ki bapak-bapak nggak enak mama ayo apa? Anaknya nggak ganti baju pun nyuwes lacar kayak kono lah. Tapi kalau ibu-ibu nggak akan seperti itu. Makanya mari sama-sama kita perbanyak berdoa kepada Allah. Kedua, apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan? Mari sama-sama kita untuk tingkatkan iman. Apa itu, Bu? Yaitu kita persiapkan, kita hidupkan ruhiyah, iman kita. Bagaimana caranya? Ayo, Ramadan mengajarkan kita untuk buang yang namanya sifat benci, iri, dengsom. Inilah penyakit sampai sekarang tidak ada obatnya. Dokter manapun ditanya tidak akan ada. Makanya ibu-ibu ini SMS. Apa itu, Bu? Suka melihat orang susah, senang melihat orang sama aja ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang tetangga balik motor dia yang tetangga balik kompor dia yang walah tetangga orang korupsi. Wah, suami pun cuma kerja ngono kok tuku apa lah, walah yang repet lah Ibu kan. Padahal benar-benar itu dari cari sendiri. Makanya Ramadan ini betul-betul mengajarkan kita
Mari kita buka hati kita, jauhkan sifat iri, dengki, dan dendam. Apalagi itulah penyakit paling bahaya. Terakhir, apa yang harus kita kerjakan Ramadan? Ketika itu Rasulullah memberikan kepada sahabat mengatakan, Man as'adun nas, kata Rasulullah. Siapakah orang paling bahagia di muka bumi ini? Maka Rasul menjawab, Man as'adan nas. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ramadan mengajarkan kita untuk membahagiakan orang lain. Apa itu, Bu? Ketika berbuka, banyak orang yang berbagi. Bahkan masjid berlebih bukaan yang diantar ke masjid. Tetangga yang biasa nggak bisa mangan daging, nggak pernah mangan daging. Kita masak daging, maka Rasul mengatakan ijatat bahpa aksar ma'uha. Kalau kau masak enak, kata Rasulullah, perbanyak kuahnya. Kalau ada tetangga kita masak enak, mencium baunya tak kita kasih, dosa. Maka Rasul mengatakan, pinomat tak dapat dagingnya, kuahnya pun jadi dibagi. Itulah Rasul mengatakan membahagiakan saudara kita. Maka Ramadan ini mengajarkan kita, ayo kita saling berbagi, saling membahagiakan orang lain, saling bersedekah. Orang-orang yang membutuhkan bantuan kita Ramadan ini pasti berebut untuk memberikan bantuan. Coba saya tanya, Bu, jujur jawab, Bu. Bu, Ibu ada uang 5.000 sama 2.000. Yang Ibu infakkan 2.000 apa 5.000, Bu? 5.000. Bu, jangan dusta di antara kita. Bu, 2.000 apa 5.000, Bu? 2.000. 5.000, 10.000. 5.000. 10.000, 15.000. 20.000, 50.000. 20.000. Ada ibu-ibu bilang, kalau sedekah kalian, kata Ustadz, jangan tengok-tengok duitnya. Ambil aja di dompet, jangan tengok jumlahnya. Masukkan langsung ke infak. Diambil duitnya, masukkan ke balik dan ngomong. Nanti uang kau seng merah. Aduh, salah, aku tak delobok seng merah. Iku ratuku beras loh, ya Allah. Berarti belum ikhlas. Maka kita ini kadang banyak kali permintaan kita, tapi sedekahnya cuman maka ayo Ramadan mengajarkan kita pertama apa, Bu? Mari banyak kita doakan anak kita, Bu. Saya juga punya anak. Anak saya ini sekolahkan di pesantren. Itulah harapan saya, Bu. Mati nanti saya dikubur seperti apa yang saya katakan, itulah yang saya harapkan. Bangga kita, Bu. Ketika anak itu jadi imam di masjid, jadi Bilal, bangga kita, Bu. Ketika anak ajan, bangga kita, Bu. Tapi coba ketika anak main game di depan masjid sana, habis sahur, opo nggak merepetnya memain, matanya pun butuh. Wis tak omong iku yo, ujung pun mulailah merepet. Makanya anak ini adalah salah satu harta aset yang paling. Kedua, Bu, jangan ada sifat kita buang itu semuanya. Mari kita legowo di bulan Ramadan, bersihkan hati, jauhkan dari sifat benci. Manusia tak luput dari sifat benci, tapi buanglah rasa benci itu sejauh-jauhnya. Itu adalah akhlak Rasulullah. Ketika Rasul dibenci, dia tidak pernah membenci, bahkan dia membalasnya dengan kebaikan. Terakhir, ayo Ramadan mengajarkan kita untuk saling mari kita bahagiakan orang lain. Insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Ini saja, Bu, Bapak, yang saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata saya yang tak pada tempatnya, saya mohon maaf. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.